Hai semua, balik lagi bersama aku Theophilia di IFGF London Podcast. Hari ini aku kedatangan guest speaker dan ditemani temanku Tan Venesia. Halo. Guest speaker kita pada hari ini adalah drumroll Richard Vieri. Halo semua, makasih banget udah diundang. Dan kebetulan karena kita lagi stay at home, jadi Richard ini sama kita teleponan ya. Kita nggak face to face. Stay at home guys. Di Tapi rumah tetap aja. ya, kita tetap harus membahas firman Tuhan ya, walaupun berbeda-beda tempat. Setuju gak, Cat? Siap. Oke, untuk hari ini pembahasan kita akan diambil dari Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai yang ke-46. Lukas 22, 39 sampai 46, yang pertama ayat 39 akan dibacakan oleh Richard, ayat 40 akan dibacakan oleh Venesia, dan 41 aku, lalu begitu seterusnya sampai selesai ya. Iya. Oke, Aku mulai ya. ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya, dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ya, sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Nah, kan kita tahu ya, hari Jumat adalah hari ini adalah hari Jumat Agung. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, maka dari itu tema yang kita bahas hari ini adalah tentang di Taman Getsemani ketika Tuhan mengajak murid-muridnya untuk berdoa sebelum ia disalibkan. Nah, dari bacaan kita pada hari ini, apa sih, Chat, yang kamu dapetin dari perikop ini? Ya kemarin pas kamu ngasih aku ayat ini ya, aku renungin gitu kemarin malam, aku renungin yang paling ngena di aku tuh ayat 42, kayak Tuhan kasih hikmat ke aku di ayat 42 ini. Yang tadi yang, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Di situ aku kayak dapat dari satu ayat ini tuh aku mau bagi jadi dua bagian. Ini tuh ayat ini kayak nge-represent banget hidup kita sebagai manusia. Kayak dari bagian yang pertama ya, bagian pertama tuh, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Yesus tuh doa kayak gitu kepada Bapa. Nah, di sini mau ngebuktiin banget waktu itu Yesus tuh beneran Tuhan yang menjadi manusia, bukan Tuhan yang pura-pura jadi manusia di bumi untuk nebus dosa. Berarti ini tuh kayak ngebuktiin banget Tuhan beneran turun ke bumi, beneran jadi manusia. Karena dia yang seorang Tuhan pun bisa takut gitu loh, bisa ngerasain takut. Sampai di ayat 44 dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Berarti itu Yesus beneran waktu itu sebagai orang manusia, dia setakut itu. Dan sampai dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Itu bisa diartikan, kayak, can you remove this cup from me? Jadi kayak, boleh nggak sih ambillah masalah ini daripadaku gitu. Kayak boleh nggak sih masalah ini nggak
nggak aku harus jalanin lagi gitu. Engkau Bapak boleh nggak sih ambil ini dari aku gitu. Ini nunjukin banget ya, Tuhan waktu itu beneran takut, dan ini ngingetin aku banget Tuhan tuh beneran turun ke bumi jadi manusia untuk mati bagi kita. Kayak dia, Tuhan kalau mau ya, dia bisa bikin, pas dia dicambuk, pas disiksa gitu, sebagai Tuhan dia bisa bikin dirinya kebal, bikin dirinya nggak bisa sakit, tapi tuh dia beneran jadi 100% manusia untuk mati bagi kita. Karena kita semua tahu kan, kita dosa itu memang, manusia yang sudah berdosa hakikatnya adalah mati kan. Dosa itu upahnya adalah mati. Dan ini ngingetin banget Tuhan tuh udah turun jadi manusia, 100% manusia, sehingga kita nggak perlu mati lagi. There's no more death gitu untuk kita. Itu yang aku dapat ya dari bagian yang pertama sebagai Tuhan pas jadi manusia. Nah, yang bagian kedua ini seakan-akan Tuhan ngerepresentasiin banget sebagai manusia tuh kita penting banget punya mindset dari bagian yang kedua ini. Mindset kita sebagai orang Kristen tuh kita harus ingat dari ayat yang kedua ini, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi kayak ini yang kita sebagai orang Kristen tuh kadang sering lupa sama mindset ini. Kita selalu yang pertama gitu. Kayak kita lagi dapat masalah yang kayak susah banget. Sekarang kayak lagi corona, kita jadi beberapa orang, jutaan orang udah kehilangan kerjaan, terus kayak ekonomi dampaknya gede banget gitu. Kayak kita orang sebagai manusia wajar banget takut kayak Tuhan ini, kayak, dan kita selalu doa kita kepada Tuhan selalu gini kan, kayak Tuhan boleh nggak kau ambil cawan ini daripadaku gitu, boleh nggak ini problem kamu ambil aja Tuhan, kayak ini kita nggak mampu lagi gitu loh. Ini wajar banget sebagai seorang manusia, karena Tuhan sendiri pas jadi manusia dia kayak gini gitu loh. Tapi ayat ini kayak seakan-akan Tuhan mau ngingetin kita sebagai manusia itu kita juga harus punya mindset yang kedua ini, which is kita selalu harus ngomong, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. It's not my will, but your will be done gitu. Jadi saat kita mau masalah kayak seberat apapun, kita nggak kuat gitu-gitu, tapi kita harus selalu balik ke sini. Bukanlah kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Karena kita hidup di bumi ini kan cuma tugasnya satu kan, jadi alat buat Tuhan, to bring His kingdom onto this earth gitu. Jadi kayak mau seberapapun berat masalah, kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Dan selanjutnya ayat ini juga jelas-jelas ditulis, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri dan memberi kekuatan kepadanya. Jadi kita memang wajar ya, kita untuk masalah sebesar apapun Tuhan boleh nggak ambil cawan ini, tapi kita diingatin untuk kuncinya tuh cuma selalu berdoa dan berserah, kehendak mulai yang jadi, dan pasti Tuhan memberi kekuatan. Kita memang seorang manusia cuma bisanya takut, kekuatan cuma datang dari Tuhan. Nah kita tuh harus minta kekuatan ini dari Tuhan. Inilah yang aku dapat ya baca ayat ini gitu. Sharing yang bagus banget ya Chat. Makasih. Iya aku setuju banget sih yang kamu bilang, kayak yang part pertama yang kita sebagai manusia tuh selalu berpikir kayak Tuhan boleh nggak sih cawan ini tuh lalu daripadaku. Betul. Tapi kadang-kadang kita tuh cuma berhenti sampai di situ sampai nggak sih? Situ, iya. Iya. Kita cuma mikirin kayak untuk kebaikan kita doang, tapi kita nggak mikirin bahwa sebenarnya rencana Tuhan tuh yang sudah Tuhan tetapkan tuh pasti sudah yang terbaik buat kita. Betul. Terus aku juga mau nambahin sedikit doang, kayak yang dari aku dapat dari ayat yang ke-45, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Menurut aku kadang karena kita menghadapin masalah, seringkali tuh manusia tuh kayak ya udah larut di dalam kesedihan, they do nothing, kayak bener-bener hanya kayak ya sedih aja tidur ya, seakan-akan manusia tuh tidur gitu loh. Sedangkan Tuhan tuh
ngomong di ayat selanjutnya, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi sebenarnya Tuhan tuh berbicara kepada kita semua, instead of kamu cuman tidur, cuman bersedih, larut dalam kesedihan kamu, kenapa kamu nggak bangun gitu loh, berdoa, do something gitu loh. Mungkin iya, mungkin akan terkesan seperti aduh ngapain sih Tuhan berdoa terus, kayak nggak ada sesuatu yang actual yang terjadi, belum ada yang konkret terjadi gitu loh. Tapi Tuhan terus ngingatin kita terus berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu sih aku dapetin. Kalau menurut kamu gimana, Nes? Aku setuju sih sama omongan kamu ya, Phil. Tapi kan kamu, kalau aku lihat ada pemandangannya apa sih, beda perspektif ya. Dan aku tuh melihatnya kayak 45 sama 46 juga tuh kayak, kalau kamu kan melihat kayak Tuhan tuh pengen kita melakukan something kan. Kalau aku melihatnya tuh kayak aku bisa relate ke diriku gitu loh. Kadang tuh kayak aku melihat, oke, Tuhan tuh udah berdoa, ya udah dia aja yang berdoa gitu loh. Gue nggak usah, udah nggak sih? Sebagai manusia kadang aku merasa kayak, karena misalkan mungkin kayak papa mama aku udah do something, atau pokoknya kayak ibaratnya kayak aku jagain seseorang gitu loh. Karena dia udah ngelakuin itu ya udahlah, dia udah ngelakuin, ya udah gue nggak usah gitu loh. Kayak menurut gue dia cukup lah, buat mereka tuh cukup gitu loh. Kayak gue nggak usah, diam aja, kayak bakal terjadi gitu loh. Kadang aku tuh merasa kayak gitu. Cuman tadi kamu harus bilang kayak, ya tapi kayak nggak mungkin dong. Kayak misalkan ibaratnya satu masalah datang, kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, kita diem doang, ya masalah itu nggak bakal hilang dengan begitu aja, gak sih? Jadi kayak aku kayak saat tadi aku pemikiran kayak gitu, terus kamu bilang, aku jadi kayak, oh ya benar juga ya, kalau misalkan kita sebagai manusia kayak cuman diem doang, ya Tuhan ya nggak mau ngapain, dia cuman ya bakal bantuin kita. Tapi ya kalau kita tidak berusaha, ibaratnya kalau kita give up, ya udah selesai. Iya benar, gak ada results yang bakal terjadi gitu loh. Dan kalau misalkan kita selalu berdoa, Tuhan ambillah cawan ini daripada aku, tapi kalau kita nggak ada usaha juga, ya buat apa gitu loh. Kuncinya adalah berdoa dan berusaha sih tetepan. Yoi. Nggak boleh kayak give up aja, kayak Tuhan gue udah gak bisa nih, Tuhan gue beneran udah gak bisa, ya udah masa mau gitu doang. Tuhan juga pasti bantu kita, tapi kayak kalau there's no action, there's no results. Dan satu lagi yang mungkin mau aku sampein, kayaknya aku juga dapat karena ini menjelang Easter juga ya, dan Jumat Agung di mana Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua dari dosa. Aku merasa Tuhan tuh udah menebus kita. Kadang kita tuh take it for granted gitu loh. Kita cuma menganggap, oh Tuhan ya udah, engkau sudah menebus aku, sudah aku tidur aja, aku selesai. That's it. Aku mau berbuat dosa, engkau akan menebus aku melakukan sesuka aku, toh engkau juga akan tetap mengasihi aku, engkau akan menebus dosaku. Tapi aku merasa kita sebagai orang Kristen yang udah ditebus, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, yaitu kita bangun, kita berdoa, kita semakin menyebarkan banyak Injil pada banyak orang, supaya semakin banyak orang yang bisa mengenal Tuhan gitu. Ya, dan mendekatkan diri sama Dia sih. Betul. Ada lagi nggak, Cat, yang mau kamu tambahin? Aku juga dapat ini kayak terkait ini ya, lagi situasi kita lagi coronavirus gini. Kayak tiap kali kita baca Alkitab, kita tahu kan Tuhan tuh orangnya sosial banget lah. Dia tuh mungkin kita sekarang lagi isolate gini, di isolation gini, kita kayak kesepian banget, udah pengen ngapa-ngapain lah, kayak stres di rumah sendiri gitu-gitu. Dan Tuhan tuh memang, kita bisa lihat di waktu kita baca Alkitab, Tuhan tuh memang sosial banget ya orangnya. Dia punya 12 murid gitu-gitu, dia tuh suka bersosialisasi. Tapi kita ini kayak di ayat mana ya ayat tadi ya, yang Tuhan 41 dia tuh Tuhan menjauhkan diri. Iya, dia menjauhkan diri. Kita sering banget di Alkitab juga ngelihat tiap kali Tuhan mau berdoa pada Bapa, dia pasti menjauhkan diri. Dan ini dia juga di sini, di suatu situasi yang penting, waktu dia mau mati di kayu salib seperti ini, dia juga masih menyendiri. Dia ini ayat ini dikatakan dia memberi jarak selempar batu ya. Jadi waktu kita diharuskan untuk menyendiri kayak gini, kita tuh harus manfaatin situasi ini untuk yang kita sudah bahas dari tadi, untuk salah satu kuncinya adalah berdoa gitu loh. Benar banget. Karena dengan berdoa dari situlah datanglah kekuatan dari Tuhan.
Iya, yang aku dapat juga gitu sih, kayak di situasi ini kita harus manfaatin waktu kita menyendiri ini untuk ya berdoa terus gitu. Kembali lagi kepada Tuhan. Iya. Iya. Oke. Terima kasih banget loh Cat udah menyempatkan waktu buat Makasih, teleponan sama makasih. aku sama Nesia. Kita boleh sama-sama Makasih. bahas firman Tuhan. Dan juga jangan lupa buat teman-teman semua yang di rumah untuk membagikan podcast ini kepada teman-teman kalian semua supaya semakin banyak orang lagi boleh terberkati dengan podcast ini. Dan juga untuk hari Minggu kita akan mengadakan online service IFGF London. Semoga kita boleh mempersiapkan diri dan kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Ada yang mau tambahin Nesia? Dan mungkin juga kalau teman-teman ada yang punya perspektif yang berbeda, boleh share opinion kalian di grup IFGF ataupun juga di komen di bawah. Mungkin bisa memberkati satu dengan yang lain dengan perspektif kalian berbeda-beda. Iya. Oke, sedemikian aja podcast kita kali ini. Semoga podcast ini menjadi berkat buat kita semua. Thank you Richa, thank you Nesia. Thank you, semua. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Bye all. Stay safe, Stay stay safe. at home. Yeah.